Aurel adalah seorang wanita berusia 28 tahun yang menjalani kehidupan yang tampak sempurna. Ia memiliki suami, Dimas, yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta. Mereka telah menikah selama 3 tahun dan tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Namun, belakangan ini, Aurel merasakan ada yang tidak beres dalam hubungan mereka. Suatu malam, saat Aurel membersihkan mobil Dimas, ia menemukan sebuah botol parfum wanita yang tidak dikenalnya tergeletak di bawah kursi. Aroma manis dan segar itu sangat mencolok, berbeda dengan parfum yang biasa dipakai Aurel. Hatinya berdegup kencang. Pikiran buruk mulai menghantuinya. Siapa pemilik parfum ini? Tanyanya dalam hati. Keesokan harinya, Aurel mencoba untuk bersikap tenang. Ia menunggu Dimas pulang dari kantor dengan harapan bisa menanyakan tentang parfum tersebut. Namun, saat Dimas tiba, ia terlihat lelah dan langsung menuju ke kamar tanpa menyapa Aurel. Kecurigaan Aurel semakin membesar ketika Dimas mengaku harus lembur lagi malam itu. Setelah Dimas pergi, Aurel tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia mencari tahu lebih lanjut tentang aktivitas suaminya. Dengan bantuan media sosial, ia mulai melacak jejak Dimas. Ia menemukan beberapa foto Dimas bersama teman-teman kerjanya, tetapi tidak ada yang mencurigakan. Namun, kecurigaan itu terus mengganggu pikirannya. Aurel merasa terjebak antara rasa cinta dan ketidakpercayaan. Ia ingin mempercayai suaminya, tetapi semua tanda-tanda itu membuatnya ragu. Dalam hati, ia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak sebelum mengambil keputusan apapun. Beberapa hari setelah penemuan parfum tersebut, Aurel memutuskan untuk mengunjungi teman dekatnya, Rina, yang kebetulan tinggal di kosan tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Rina adalah sosok yang ceria dan selalu bisa membuat Aurel merasa lebih baik. Saat mereka berbincang-bincang, Aurel menceritakan tentang kecurigaannya terhadap Dimas. Rina mendengarkan dengan seksama dan memberikan dukungan moral kepada Aurel. Mungkin kamu perlu bicara langsung dengan Dimas, saran Rina. Jangan biarkan kecurigaan itu mengganggu hubungan kalian. Meskipun saran itu terdengar bijak, Aurel merasa sulit untuk melakukannya. Hari berikutnya, saat pulang dari kosan Rina, Aurel melihat sosok familiar di area kosan wanita lainnya. Ia terkejut ketika menyadari bahwa itu adalah Dimas. Suaminya sedang berdiri di depan pintu kosan sambil berbincang dengan seorang wanita muda, berambut panjang dan berpakaian kasual. Aurel merasa jantungnya berdegup kencang. Ia bersembunyi di balik mobilnya sambil mencoba mendengarkan percakapan mereka. Dari jauh, ia dapat melihat senyuman di wajah Dimas dan tawa wanita itu. Perasaan cemburu dan marah bercampur aduk dalam hatinya. Ketika Dimas berpaling dan melihat Aurel berdiri di sana dengan ekspresi terkejut, wajahnya langsung berubah menjadi cemas. "Aurel, apa kamu di sini?" Tanyanya dengan nada panik. Wanita itu pun segera mengucapkan selamat tinggal dan melangkah pergi. Aurel merasa bingung dan terluka sekaligus. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyanya dengan suara bergetar saat ia mendekati Dimas. Ia ingin sekali menuntut penjelasan, tetapi kata-kata terasa tersangkut di tenggorokannya. Dimas terlihat gugup dan menjelaskan bahwa ia hanya membantu teman kerja yang membutuhkan bantuan untuk memindahkan barang-barang ke kosan tersebut. "Aku tidak melakukan apa-apa yang salah," tegasnya sambil berusaha meyakinkan Aurel. Namun, jawaban itu tidak memuaskan hati Aurel. Kecurigaannya semakin dalam ketika ia melihat ekspresi wajah Dimas yang tidak meyakinkan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ada kebenaran di balik semua ini, ataukah semua hanya kebetulan belaka? Pertemuan tak terduga ini menjadi titik awal bagi Aurel untuk menggali lebih dalam tentang kehidupan suaminya dan hubungan mereka yang mulai retak. Setelah pertemuan tak terduga di kosan wanita, Aurel merasa hatinya semakin berat. Kecurigaan yang awalnya hanya sekadar pikiran kini telah menjadi kenyataan yang sulit diabaikan. Malam itu, Aurel tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang sambil memikirkan semua kenangan indah bersama Dimas. Namun bayangan Dimas yang tertawa bersama wanita lain terus menghantuinya. Keesokan harinya, Aurel memutuskan untuk menghadapi Dimas.
Ia tahu bahwa menghindar atau berpura-pura tidak terjadi apa-apa hanya akan memperburuk keadaan. Dengan tekad yang bulat, Aurel menunggu Dimas pulang dari kantor. Ketika Dimas tiba, suasana di rumah tampak tegang. Aurel sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ia ajukan. "Dimas, kita perlu bicara," ucap Aurel dengan nada serius saat Dimas baru saja meletakkan tas kerjanya. Dimas terlihat terkejut, tetapi ia mengangguk dan mengikuti Aurel ke ruang tamu. "Ada apa, sayang?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Aurel menatap Dimas dalam-dalam. "Aku melihatmu di kosan wanita beberapa hari lalu, bersama seorang wanita," ucapnya tegas. Dimas tampak tertegun sejenak sebelum menjawab. "Aurel, itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya membantu teman kerja," jelasnya dengan cepat. "Teman kerja? Sejak kapan kamu punya teman kerja perempuan yang tinggal di kosan?" Aurel bertanya dengan nada skeptis. Ia merasa marah dan terluka sekaligus. Dimas menghela napas panjang. "Aku tidak ingin kamu berpikir buruk tentangku. Aku janji, tidak ada yang terjadi antara kami. Kami hanya berbicara tentang pekerjaan," katanya, berusaha meyakinkan Aurel. Namun, penjelasan Dimas tidak sepenuhnya dapat menenangkan hati Aurel. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. "Tapi kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya. Kenapa kamu harus pergi ke kosan wanita itu?" tanya Aurel dengan suara bergetar. Dimas terlihat bingung dan frustrasi. "Karena aku tidak ingin membuatmu cemas. Aku tahu kamu akan berpikir macam-macam," jawabnya defensif. Percakapan tersebut berlanjut menjadi perdebatan sengit. Aurel mengungkapkan semua kekecewaannya terhadap Dimas, sementara Dimas berusaha mempertahankan posisinya tanpa menyadari betapa dalamnya luka yang ia timbulkan pada Aurel. Akhirnya, perdebatan itu berakhir tanpa solusi yang jelas, meninggalkan keduanya dalam keadaan bingung dan terluka. Setelah konfrontasi pertama yang penuh emosi dengan Dimas, Aurel merasa hampa dan bingung. Ia tahu bahwa ia perlu mencari dukungan dari orang lain untuk membantunya melewati masa sulit ini. Dalam keadaan putus asa, ia memutuskan untuk mengunjungi Rina lagi di kosannya. Rina menyambut Aurel dengan hangat dan segera menyadari bahwa sahabatnya sedang tidak baik-baik saja. "Aurel, ada apa? Kamu terlihat sangat lelah," tanya Rina dengan khawatir. Aurel menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dan Dimas, termasuk penemuan parfum dan perdebatan mereka setelahnya. Rina mendengarkan dengan seksama dan memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan oleh Aurel. "Kadang-kadang kita perlu melihat dari sudut pandang lain," saran Rina. "Mungkin ada alasan di balik semua ini." Setelah berbincang-bincang lama, Rina memperkenalkan Aurel kepada beberapa teman kos lainnya. Salah satunya adalah Maya, seorang mahasiswi tahun akhir yang memiliki kepribadian ceria dan ramah. Maya langsung menarik perhatian Aurel dengan senyumannya yang menawan. Seiring waktu berlalu, Aurel mulai merasa nyaman berada di sekitar Maya dan teman-teman baru lainnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk belajar dan bersantai setelah kuliah. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, rasa cemas masih menghantui pikiran Aurel tentang Dimas dan hubungannya. Suatu hari, saat mereka sedang berkumpul di ruang tamu kosan Rina, Maya secara tidak sengaja menyebut nama Dimas dalam percakapan mereka. "Oh ya, aku pernah melihat suamimu di acara kantor minggu lalu. Dia tampak sangat baik," ujarnya sambil tersenyum. Aurel terkejut mendengar nama suaminya disebut oleh Maya. "Kamu mengenalnya?" tanya Aurel dengan nada curiga. Maya mengangguk. "Iya, dia sepertinya sangat dekat dengan beberapa teman kerjaku," jawabnya tanpa curiga. Perasaan cemas kembali muncul dalam diri Aurel ketika mendengar nama suaminya dari orang lain. Ia mulai meragukan apakah Dimas benar-benar jujur padanya, atau jika ada sesuatu yang lebih dalam antara Dimas dan Maya. Maya kemudian bercerita lebih banyak tentang pertemuan mereka di acara kantor tersebut, dan bagaimana Dimas tampak bersikap ramah kepada semua orang di sekitarnya. Meskipun Maya tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan Aurel,
Setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin memperburuk kegalauan hati Aurel. Setelah pertemuan itu, Aurel merasa bingung antara rasa ingin tahu dan ketidakpastian tentang hubungan suaminya dengan wanita lain. Ia mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk menemukan kebenaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi antara Dimas dan Maya. Setelah pertemuan dengan Maya dan mendengar tentang interaksinya dengan Dimas, Aurel merasa semakin terjebak dalam kebingungan dan kekecewaan. Ia tidak bisa mengabaikan rasa curiga yang terus menghantuinya. Dalam upaya untuk mendapatkan jawaban, Aurel memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Maya. Ia mulai melakukan pencarian di media sosial, berharap menemukan petunjuk yang bisa menjelaskan hubungan antara suaminya dan wanita itu. Setelah beberapa jam berselancar di internet, Aurel akhirnya menemukan akun Instagram Maya. Ia melihat foto-foto Maya yang penuh warna, menunjukkan kehidupan sosial yang aktif dan penuh keceriaan. Namun, satu foto menarik perhatian Aurel, foto Dimas dan Maya berdua di sebuah acara perusahaan. Mereka tampak akrab, tersenyum lebar di depan kamera. Hati Aurel bergetar, ia merasa seolah-olah dikhianati. Aurel tidak bisa menahan diri untuk tidak menghubungi Rina. Ia membutuhkan dukungan temannya untuk menghadapi kenyataan ini. "Rina, kamu harus lihat ini," kata Aurel sambil mengirimkan foto tersebut kepada Rina. Rina membalas dengan cepat, "Aurel, aku tidak tahu harus berkata apa, tapi sepertinya kamu perlu berbicara dengan Dimas tentang ini." Malam itu, Aurel merasa gelisah. Ia berusaha tidur, tetapi pikirannya terus berputar di sekitar Dimas dan Maya. Kenangan indah bersama Dimas terasa semakin jauh ketika ia membayangkan suaminya tertawa bahagia dengan wanita lain. Keesokan harinya, Aurel memutuskan untuk menghadapi Dimas sekali lagi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Saat Dimas pulang dari kantor, Aurel sudah menunggu dengan hati yang berdebar-debar. "Dimas, kita perlu bicara lagi," ucapnya tegas. Dimas terlihat cemas dan langsung mengangguk. "Ada apa lagi, Aurel?" Aurel menunjukkan foto Dimas dan Maya yang ia temukan di media sosial. "Apa ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hubunganmu dengan Maya?" tanyanya dengan nada marah. Dimas tertegun melihat foto itu. "Aurel, itu hanya foto biasa. Kami hanya berteman di kantor," jawabnya defensif. "Teman? Apakah kamu juga berteman dengan semua wanita lain di kantor seperti ini?" Aurel merasa emosinya semakin memuncak. Dimas mencoba menjelaskan bahwa foto itu diambil saat acara perusahaan dan tidak ada yang istimewa antara mereka. Namun, Aurel merasa sulit untuk mempercayainya lagi. "Kamu harus mengerti betapa sakitnya melihat ini," ujarnya sambil menahan air mata. Perdebatan mereka kembali memanas. Dimas berusaha mempertahankan posisinya bahwa tidak ada yang terjadi antara dia dan Maya, tetapi Aurel merasa hatinya semakin hancur. Mereka akhirnya sepakat untuk mengambil waktu sejenak untuk merenungkan hubungan mereka sebelum membuat keputusan lebih lanjut. Setelah perdebatan yang penuh emosi itu, Aurel merasa bingung dan putus asa. Ia tahu bahwa hubungan mereka berada di ambang kehancuran jika tidak ada tindakan nyata yang diambil oleh Dimas. Dalam hati, ia merindukan kepercayaan dan cinta yang pernah ada di antara mereka. Hari-hari berlalu tanpa ada perubahan signifikan dalam sikap Dimas. Ia masih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, dan setiap kali Aurel mencoba bertanya lebih lanjut, Dimas selalu menjawab dengan defensif. Kecurigaan Aurel semakin membesar. Ia merasa terjebak dalam lingkaran ketidakpastian yang membuatnya semakin stres. Suatu malam, setelah berpikir panjang, Aurel memutuskan untuk memberikan ultimatum kepada Dimas. Ia ingin menunjukkan bahwa ia serius tentang perasaannya dan tidak akan mentolerir ketidakjujuran dalam hubungan mereka lagi. Ketika Dimas pulang dari kantor, Aurel sudah menunggu dengan ekspresi serius di wajahnya. "Dimas," katanya tegas, "aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Dimas terlihat bingung. "Maksudmu?" "Aku ingin kamu memilih antara aku atau hubunganmu dengan Maya," ucapnya langsung tanpa ragu-ragu. Dimas terkejut mendengar ultimatum tersebut. "Aurel, itu tidak adil. Aku sudah bilang bahwa kami hanya teman."
jawabnya dengan nada frustrasi. Teman? Jika kalian hanya teman, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang dia? Kenapa kamu terus pergi ke kosan wanita itu? Tanya Aurel dengan suara bergetar. Dimas terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku tidak ingin membuatmu cemas. Aku janji akan berhenti berhubungan dengannya jika itu membuatmu tenang. Aurel merasakan harapan kecil muncul dalam hatinya ketika mendengar jawaban Dimas. Namun, dia juga tahu bahwa mengubah pola pikir seseorang bukanlah hal yang mudah dilakukan dalam semalam. Aku ingin kita memperbaiki hubungan ini, lanjut Dimas dengan nada lembut. Aku akan berusaha lebih baik. Mendengar komitmen dari suaminya membuat hati Aurel sedikit lega. Tetapi ia juga sadar bahwa kepercayaan harus dibangun kembali secara perlahan-lahan. Mereka sepakat untuk memberi kesempatan kedua pada hubungan mereka sambil tetap waspada terhadap kemungkinan masalah yang akan muncul di masa depan. Setelah pertemuan itu, Aurel merasakan beban berat mulai terangkat dari pundaknya meskipun ia tahu perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan ke depan. Setelah memberikan ultimatum kepada Dimas, Aurel merasa sedikit lega, meskipun ketidakpastian masih menghantui pikirannya. Ia berusaha untuk mempercayai komitmen Dimas untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, rasa ingin tahunya tentang Maya, wanita yang menjadi sumber masalah, masih mengganggu pikirannya. Aurel merasa perlu untuk mengetahui lebih banyak tentang masa lalu Dimas dan hubungannya dengan Maya. Suatu sore, Aurel memutuskan untuk mengunjungi Rina di kosan. Ia berharap Rina bisa memberinya informasi lebih lanjut tentang Maya. Ketika Aurel tiba, Rina sedang duduk di ruang tamu bersama beberapa teman lainnya. Setelah menyapa mereka, Aurel langsung mengajak Rina berbicara di tempat yang lebih tenang. Aku butuh bantuanmu, Rina, kata Aurel dengan nada serius. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Maya. Rina mengangguk memahami. Maya? Dia adalah teman baikku. Dia orang yang baik. Tetapi aku tahu dia pernah dekat dengan Dimas sebelum kamu menikah. Kata-kata Rina membuat hati Aurel bergetar. Apa maksudmu dekat? Tanyanya dengan cemas. Ya, mereka pernah pacaran waktu kuliah. Hubungan mereka tidak bertahan lama karena Dimas merasa tidak siap untuk serius. Jelas Rina. Tapi sepertinya ada sisa-sisa perasaan di antara mereka. Aurel merasa seolah-olah dunia sekitarnya runtuh. Ia tidak pernah tahu bahwa Dimas memiliki masa lalu dengan Maya. Semua kecurigaannya kini terasa semakin beralasan. Jadi, itu sebabnya Dimas terus berhubungan dengannya? Tanya Aurel dengan nada putus asa. Rina menggelengkan kepala. Aku tidak tahu pasti, Aurel. Mungkin dia hanya merasa nyaman karena mereka sudah saling mengenal lama. Aurel merasakan kemarahan dan kesedihan bercampur aduk dalam hatinya. Ia tidak hanya merasa dikhianati oleh Dimas, tetapi juga oleh kenyataan bahwa masa lalu suaminya masih membayang-bayangi kehidupan mereka saat ini. Setelah berbincang-bincang dengan Rina, Aurel pulang ke rumah dengan pikiran yang penuh keraguan. Ia merasa perlu untuk berbicara lagi dengan Dimas dan menanyakan tentang masa lalunya dengan Maya secara langsung. Malam itu, setelah menyiapkan diri mental, Aurel memutuskan untuk menghadapi Dimas sekali lagi. Ia tahu bahwa kejujuran adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan di antara mereka. Ketika Dimas pulang dari kantor, suasana di rumah tampak tegang. Dimas, kita perlu bicara, ucap Aurel tegas saat suaminya baru saja meletakkan tas kerjanya. Dimas terlihat khawatir, tetapi mengangguk setuju. Mereka duduk di ruang tamu yang remang-remang, dan Aurel merasakan ketegangan di udara. Aku tahu kamu punya masa lalu dengan Maya, ucap Aurel langsung tanpa basa-basi. Rina memberitahuku bahwa kalian pernah pacaran. Dimas terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada defensif. Itu sudah lama sekali, Aurel. Kami putus sebelum aku bertemu kamu. Ya, tapi kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang itu? Kenapa kamu terus berhubungan dengannya? Tanya Aurel dengan suara bergetar. Dimas menghela napas panjang dan mencoba menjelaskan. Aku tidak ingin kamu merasa cemburu atau terbebani oleh masa laluku. Aku sudah memilihmu dan ingin fokus pada hubungan kita. Aurel merasa marah dan kecewa mendengar penjelasan itu.
Tapi kamu tidak bisa terus menyembunyikan hal-hal penting. Dariku, itu hanya membuat segalanya semakin buruk, katanya tegas. Dimas terlihat bingung dan frustrasi. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku mencintaimu dan hanya ingin kita bahagia bersama. Jawabnya sambil menatap Aurel dengan penuh harap. Aurel merasakan hatinya tergerak oleh pernyataan cinta suaminya. Tetapi kekecewaan masih menyelimuti pikirannya. Aku butuh kepastian dari kamu, Dimas. Jika kamu benar-benar mencintaiku, buktikanlah. Jangan biarkan masa lalu mengganggu hubungan kita. Dimas mengangguk memahami dan berjanji untuk memutuskan semua komunikasi dengan Maya demi kedamaian dalam hubungan mereka. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki ini, katanya dengan penuh keyakinan. Aurel merasa sedikit lega mendengar komitmen Dimas, tetapi ia juga sadar bahwa kepercayaan harus dibangun kembali secara perlahan-lahan. Mereka sepakat untuk memberi kesempatan kedua pada hubungan mereka, sambil tetap waspada terhadap kemungkinan masalah yang akan muncul di masa depan. Setelah pertemuan itu, Aurel merasakan beban berat mulai terangkat dari pundaknya meskipun ia tahu perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan ke depan. Setelah memberikan ultimatum kepada Dimas dan mengungkapkan semua kekecewaannya, Aurel merasa sedikit lega. Meskipun ketegangan masih ada, Dimas berkomitmen untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun Aurel tahu bahwa proses pemulihan tidak akan mudah. Kepercayaan yang telah rusak tidak bisa diperbaiki dalam semalam. Mereka memutuskan untuk menjalani terapi pasangan sebagai langkah awal untuk membangun kembali komunikasi yang sehat. Aurel merasa ini adalah keputusan yang tepat, meskipun ia awalnya ragu. Di dalam sesi pertama terapi, mereka bertemu dengan seorang konselor bernama Ibu Maya, seorang wanita berpengalaman yang telah membantu banyak pasangan menghadapi masalah. Serupa Ibu Maya memulai sesi dengan meminta mereka untuk berbagi perasaan masing-masing. Aurel merasa cemas tetapi berusaha untuk terbuka. Aku merasa dikhianati dan tidak dihargai, ucapnya dengan suara bergetar. Aku ingin kita bisa saling percaya lagi. Dimas menanggapi dengan tulus. Aku sangat menyesal atas semua yang terjadi. Aku tidak ingin menyakiti Aurel. Aku mencintainya dan ingin memperbaiki semuanya. Ibu Maya mendengarkan dengan seksama dan memberikan saran tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung dalam proses pemulihan ini. Ia menyarankan mereka untuk menetapkan batasan yang jelas mengenai komunikasi dengan orang-orang di luar hubungan mereka, termasuk mantan pasangan. Setelah beberapa sesi terapi, Aurel mulai merasakan perubahan kecil dalam diri Dimas. Ia lebih terbuka dan mau berbagi tentang perasaannya. Dimas juga berusaha lebih banyak melibatkan Aurel dalam kehidupannya, termasuk pekerjaan dan teman-temannya. Mereka mulai menghabiskan waktu berkualitas bersama, melakukan kegiatan yang mereka nikmati, seperti memasak bersama atau berjalan-jalan di taman. Meskipun perjalanan pemulihan masih panjang, Aurel merasa ada harapan baru dalam hubungan mereka. Ia mulai merasakan kembali cinta yang pernah ada di antara mereka, meskipun bayang-bayang masa lalu masih kadang menghantui pikirannya. Setelah beberapa bulan menjalani terapi pasangan dan berusaha keras untuk membangun kembali kepercayaan satu sama lain, Aurel dan Dimas akhirnya mencapai titik di mana mereka merasa lebih kuat sebagai pasangan. Mereka belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan. Suatu sore, saat mereka duduk di teras apartemen sambil menikmati secangkir teh hangat, Dimas mengambil tangan Aurel dan menatapnya dalam-dalam. Aurel, aku tahu kita telah melalui banyak hal bersama. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua usaha yang kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan kita, katanya dengan tulus. Aurel tersenyum lembut mendengar kata-kata. Dimas. Aku juga merasakannya, Dimas. Aku tahu kita masih memiliki perjalanan panjang di depan kita, tetapi aku percaya kita bisa melewatinya bersama. Dimas mengangguk setuju. Aku sudah memutuskan untuk tidak lagi berkomunikasi dengan Maya. Aku ingin fokus pada kita dan masa depan kita, ujarnya dengan tegas. Aurel merasa lega mendengar keputusan itu. Ia tahu bahwa langkah tersebut akan membantu mengurangi ketegangan antara mereka. Terima kasih, Dimas. Itu berarti banyak bagiku.
balasnya sambil menggenggam tangan suaminya lebih erat. Mereka kemudian berbicara tentang impian dan harapan masa depan mereka. Aurel mengungkapkan keinginannya untuk memiliki anak suatu hari nanti, sementara Dimas berbicara tentang rencana kariernya dan bagaimana ia ingin membawa keluarganya ke arah yang lebih baik. Seiring waktu berlalu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka belajar untuk saling menghargai dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah hidup yang diambil. Meskipun masa lalu tetap menjadi bagian dari cerita mereka, Aurel dan Dimas berkomitmen untuk tidak membiarkannya menghalangi kebahagiaan masa depan mereka. Pada suatu malam yang tenang, saat mereka duduk bersama di sofa menonton film favorit mereka, Aurel menyadari betapa jauh perjalanan yang telah mereka lalui. Ia merasa bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepada hubungan mereka. "Kita sudah melalui banyak hal," kata Aurel sambil tersenyum. "Tapi aku percaya ini adalah awal dari sesuatu yang baru." Dimas menatap Aurel dengan penuh cinta. "Aku juga percaya itu," jawabnya sambil merangkul Aurel lebih dekat. Dengan harapan baru dan komitmen yang kuat untuk saling mencintai dan menghormati satu sama lain, Aurel dan Dimas siap menghadapi masa depan bersama. Sebuah babak baru dalam kisah cinta mereka yang penuh warna,